Oh, Apakah ilmuwan itu pasti intelektual atau psikopat? Halo Lor, balik lagi sama kita. Udah lama ya nggak ketemu. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian nih? Kita sebentar lagi akan menghadapi new normal ya nggak bang? udah kok normal. Oh, udah dimulai. Udah, Oh, kamu dimulai. ketinggalan update paling. Nah, seperti biasa ya, kita bakal bincang-bincang, ngobrol tentang review buku khususnya. Nah, pada kali ini buku apa sih yang bakal kita bahas nih? Apa bang? Pergolakan pemikiran Islam. Aduh, berat. Pergolakan pemikiran Islam. Coba bang ditunjukin di kamera bukunya. Ini Lor, kebalik ya. Kebalik ya, nggak apa-apa lah. Yang penting udah lihat fotonya, ntar Oke. bisa lihat di thumbnail. Nah, teman-teman jangan lupa kalau teman-teman pengen dapetin PDF-nya bisa chat kita atau komen di bawah, oke? Oke, siap. Nah, langsung aja ya. Kali ini kita punya dua pertanyaan inti, yaitu yang pertama, kenapa sih Bang Lutfi bisa tertarik sama buku tersebut? Gitu. Bang, coba jelasin. Oke, sedulur semua, selamat malam. Kita sudah 10 hari ya. 10 hari kita off, sekarang kita on air lagi, gitu Lor. Jadi hari ini, malam ini kita akan mereview buku singkat saja berjudul Pergolakan Pemikiran Islam. Karya siapa? Karya Ahmad Wahib. Buku ini merupakan buku catatan harian ya. Jadi formatnya itu ya ada yang sedikit banget, ada yang panjang banget, ada yang sedang. Jadi tergantung moodnya si penulis itu. Jadi ini berbentuk catatan harian yang dikumpulkan oleh teman-temannya gitu. Jadi maksud buku ini dan saya tertarik kenapa? Karena memang Ahmad Wahib ini seorang anak muda yang pikirannya sudah melampaui, artinya beyond gitu kan, sudah melampaui zamannya, karena waktu itu masih tahun 70-an kayaknya, kalau nggak 70-an ya 60-an gitu kan. Ahmad Wahib ini mempunyai sebuah grup, limited group namanya. Jadi limited group ini hanya sekitar 4 orang sampai 5 orang yang isinya lingkaran terkecil. Untuk apa? Untuk mendiskusikan masalah-masalah keumatan, masalah-masalah sosial, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi limited group ini emang Ahmad Wahib membentuknya dengan teman-temannya, yang saya kira sekarang sudah almarhum semua ya, yaitu ada 4 orang: Ahmad Wahib, kemudian Johan Effendi, Dam Raharjo, dan Mukti Ali, yang saya kira sudah meninggal semua. Jadi ini salah satu peninggalan dari Ahmad Wahib dari diskusi dan dialog yang ada di dalam kajian limited group, membahas tentang agama, sosial, kebudayaan, terus mungkin ekonomi dan sebagainya. Nah, di buku ini Wahib membahas segala hal, terutama masalah agama yang ditonjolkan gitu, karena memang dia concern untuk membahas tentang agama pada waktu itu, tahun 70-an kalau nggak 60-an, sehingga dia menelurkan sebuah ide-ide segar untuk kemajuan agama Islam gitu Lor. Kembali ke host. Nah, udah tahu ya kenapa Bang Lutfi ini tertarik sama buku tersebut. Kemudian pembahasan apa sih yang dibahas di dalam buku tersebut? Oke, sedulur semua, dalam buku ini sebenarnya tadi yang sudah saya bilang ya, hanya sebuah catatan harian. Jadi membahas segala hal yang dia tulis terkait dengan agama, sosial, kebudayaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, saya di sini hanya ingin mencuplik atau mengambil sedikit dari sejumlah buku hariannya, catatan buku hariannya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sekelumit saja
Di sini Wahib dalam buku catatan hari-hariannya menyatakan bahwasanya tentang otak ya. Jadi dia menulis bahwasanya otak itu ada batasnya. Ya, memang ada batasnya, tapi kata dia, siapa yang tahu batasnya itu? Sehingga kata dia, ketika kita membahas sebuah batasan otak, maka kita harus bertanya juga, siapa yang mengetahui batasnya otak? Karena otak kan di dalam kepala kita gitu kan. Nggak ada yang tahu batasnya otak kita. Yang tahu adalah otak itu sendiri. Jadi sebuah pikiran terkadang tidak mempunyai batas. Artinya kita bisa melalang buana kemana saja tanpa ada batasan apapun. Yang tahu batasannya adalah pikiran dan otak itu sendiri. Tapi sekali lagi itu tergantung kita. Maksudnya ketika kita masih bisa berpikir atau memikirkan sesuatu yang itu memang kemampuan otak kita, maka disitulah tidak ada batas otak kemampuan kita gitu kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyinggung tentang persatuan. Misalkan seperti ini dalam sebuah judulnya ya, atau sebuah di dalam tulisannya, terkadang persatuan itu menghambat sebuah kemajuan, dan ada kalanya perpecahan itu merupakan sebuah faktor yang dinamis. Jadi gini lor, kita kan sekarang mungkin menggembar-gemborkan ayo kita bersatu dan sebagainya, ya itu bagus, cuman menurut Wahib ada kalanya persatuan itu menghambat kemajuan, dan justru ada kalanya kita berpisah atau berpecah itu sebuah faktor yang dinamis, artinya kita bisa berkembang dan sebagainya gitu, dalam konteks misalkan organisasi atau ormas dan sebagainya. Kemudian dia juga menyinggung misalkan tentang change atau progress ya. Jadi ketika dia menulis ini, dia menyinggung ormas Islam yang terbesar di Indonesia, NU gitu kan. Dia menyinggung tentang NU ini lebih kreatif dan sebagainya, yang lebih menelurkan kata dia bid'ah baru, padahal justru dia tidak membela juga tidak melemahkan, tapi dia berada di tengah-tengah. Kemudian dia melontarkan kalimat seperti ini, change itu tidak selalu berarti progress, tetapi progress selalu menyarankan adanya change atau meniscayakan adanya change. Jadi perubahan atau change itu tidak selalu berarti progress atau kemajuan, tetapi progres atau kemajuan selalu menyarankan atau meniscayakan adanya change atau perubahan. Jadi itu lor kata-kata brilian Ahmad Wahib yang mungkin saya juga terpukau gitu, karena emang kata-kata ini muncul dari seorang pemikir gitu kan, seorang pemikir masih anak muda gitu kan, sehingga bagi saya ini suatu kata yang bagus dan cocok untuk segala zaman gitu. Kemudian dia juga menyinggung, karena tadi saya katakan bahwasanya dia sering menyinggung masalah agama di sini. Dia menyinggung bahwasanya manusia pengikut Muhammad atau seorang muslim itu tidak mungkin memahami Islam yang sebenarnya. Maksudnya gini, kita sebagai umat muslim tidak akan mungkin bisa memahami Islam secara sebenarnya menurut yang Allah maksudkan. Maksudnya apa? Kita hanya bisa meraba atau hanya bisa meraba, kemudian menafsirkan dan sebagainya dengan potensi-potensi yang kita miliki, akal, kemudian hati dan pikiran gitu kan. Jadi Ahmad Wahib menekankan bahwasanya kita sebagai umat Muhammad tidak akan bisa memahami Islam secara sebenarnya, apa yang Allah maksudkan. Kita hanya bisa, ya tadi itu, hanya bisa meraba, kemudian menafsirkan dan sebagainya, yang itu bisa jadi bukan yang Allah maksudkan. Kemudian
lagi tentang agama. Di sini Wahib melontarkan sebuah ide atau sebuah gagasan bahwasanya untuk memahami Islam itu tidak hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi bisa menggunakan sejarah Nabi Muhammad. Jadi Wahib berpendapat bahwasanya kita jangan hanya berpaku kepada Quran dan Sunnah saja, tapi kita juga harus meneliti sejarah Nabi Muhammad sebagai sumber dari kita memahami agama Islam. Itu lor pendapatnya Wahib. Kemudian tentang pemahaman Islam, tadi yang saya katakan bahwasanya kita ketika memahami Islam itu hanyalah sekedar penafsiran dari foto dalam tanda kutip ajaran Islam yang kita tahu gitu kan. Kita tidak mungkin memahami Islam secara sebenarnya atau secara keseluruhan yang dimaksudkan oleh Allah. Kita hanya bisa menafsirkan foto dalam tanda kutip ajaran Islam yang kita yakini gitu. Itu kata Wahib. Yang benar sih. Kemudian yang terakhir lor, yaitu perbedaan intelektual dan ilmuwan. Di sini Wahib mengatakan bahwasanya ilmuwan sama intelektual itu berbeda. Bedanya seperti apa? Misalkan ilmuwan itu hanyalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalkan ahli ekonomi, ahli hukum, ahli sosial, ahli agama dan sebagainya. Jadi ketika ilmuwan melihat sebuah masalah, dia hanya melihat dari sudut pandang ilmu yang dia kuasai. Tapi beda dengan intelektual, kata Wahib. Intelektual adalah seseorang yang ketika terjadi masalah atau ketika ingin memecahkan masalah, dia melihat dari sudut pandang semua atau melihat dari berbagai aspek disiplin ilmu atau berbagai aspek sudut pandang. Misalkan masalah A, maka dia melihat dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang ekonomi dan sebagainya. Yang itu tujuannya untuk kemajuan masyarakat gitu kan. Jadi bagi Wahib, intelektual lebih tinggi derajatnya dari ilmuwan, karena seorang intelektual adalah seseorang yang selalu menjadi problem solver dalam masyarakat, sehingga dia ketika memecahkan sebuah masalah atau menemukan sebuah masalah, dia melihat dari berbagai sudut pandang dan aspek disiplin ilmu yang berbeda, sehingga ini lebih komprehensif dan lebih tentunya lebih mengena gitu kan, karena memang dia melihat dari berbagai sudut pandang gitu lor. Saya kira itu saja ya lor, masih banyak sekali ide-ide dan gagasan-gagasan Wahib yang ada di bukunya. Saya rekomendasiin Anda untuk membacanya gitu, sebagai sebuah refleksi kita sebagai anak muda gitu kan, supaya gagasan kita lebih terarah dan juga melahirkan ide-ide baru. Sekian lor, kembali ke host. Nah oke bang, ini tambah satu pertanyaan ya ini. Soalnya kan aku tadi dengerin penjelasan kan, itu ternyata ilmuwan sama intelektual itu beda. Sebenarnya intelektual itu siapa sih bang? Apakah ilmuwan itu pasti intelektual ataupun sebaliknya? Gini lor jawabannya. Intelektual itu adalah tadi yang saya bilang, dia ini orang yang ketika ada masalah tidak memandang dari satu sudut pandang saja, tapi dari berbagai aspek. Nah, siapa mereka? Yaitu mereka adalah, kalau kata Wahib di dalam bukunya, mereka adalah orang-orang yang minoritas. Artinya mereka ini bukan sembarang orang yang sudah pintar atau sudah bergelar profesor, doktor, bukan. Mereka ini orang-orang yang kelihatannya biasa saja, tapi ketika ada masalah dia muncul untuk menyelesaikannya. Misalkan ketika reformasi itu kan, itu ada tokoh intelektual siapa seperti Amin Rais, Cak Nun dan sebagainya. Mereka orang-orang yang menyelesaikan masalah reformasi ketika masalah itu datang gitu kan. Ilmuwan ada, cuman mereka nggak berani menyelesaikan masalah.
ahli hukum ada, ahli ekonomi ada dan sebagainya ada, tapi mereka tidak berani karena memang mereka bukanlah seorang intelektual, mereka hanya ilmuwan, orang yang ahli di bidang ilmu tertentu. Jadi ilmuwan ini hanya menurut Wahib hanya terbatas dan tidak semua orang, tidak sembarangan orang. Artinya mereka ini orang-orang pilihan gitu kan. Dan jarang kelihatan, biasanya sih ada juga yang terlalu expose cuman jarang kelihatan. Itu Ibu host. Ibu host. Oke, makasih ya Bang Lutfi atas bincang-bincangnya pada malam ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment, oke? Oke, Subscribe siap ya. loh, subscribe, komen, Bye-bye. bye bye.